Hai para pembelajar sekalian, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melamar kerja yang efektif untuk Anda, khususnya untuk Anda yang fresh graduate atau para career seekers. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda. Banyak sekali informasi lowongan pekerjaan yang bisa Anda dapatkan, baik di website karir portal, di sosial media, dari pengumuman-pengumuman di kampus, atau dari referensi-referensi teman. Nah, dari sekian banyak informasi yang mungkin Anda terima, tidak semuanya adalah perusahaan yang tepat atau yang cocok untuk Anda lamar. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana step by step, langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan untuk melamar kerja secara efektif. Yang pertama adalah yang harus Anda lakukan, cari informasi tentang perusahaan ini. Informasi tentang apa geraknya, di bidang apa perusahaan ini bergerak. Posisinya atau lokasinya ada di mana, segmentasi marketnya mungkin, atau semua hal yang terkait dengan perusahaan ini. Informasi bisa Anda dapatkan di website, melalui internet ya, kemudian di sosial media atau di fanpage dari perusahaan ini. Mengapa ini penting? Agar Anda merasa perusahaan ini cocok atau tidak untuk Anda. Jangan sampai Anda melamar ke perusahaan yang sebenarnya Anda tidak tahu ini perusahaan apa. Bisa jadi Anda akan ditempatkan di sebuah posisi yang kurang tepat, atau perusahaannya ini bergerak di bidang yang tidak sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah cari informasi, teliti dulu apa saja tentang perusahaan yang membuka lowongan kerja ini. Tips yang kedua, biasanya setiap informasi lowongan pekerjaan itu pasti disertai dengan kualifikasi atau persyaratan-persyaratannya. Coba cek satu persatu apa kualifikasinya. Ya, bisa jadi dia mensyaratkan lulusan tertentu, lulusan dari perguruan tinggi, SMK atau jurusan tertentu. Bisa jadi dia mengharuskan memiliki skill-skill tertentu. Bisa jadi dia juga harus tinggal atau bersedia ditempatkan di lokasi tertentu. Setelah Anda tahu apa saja kualifikasi yang diperlukan, sekarang selanjutnya adalah cobalah bikin checklist. Identifikasi ke dalam diri Anda, apakah Anda memiliki kualifikasi yang diperlukan tadi. Dan jangan khawatir, kalau semisal ada satu atau dua kualifikasi yang belum cocok, belum sesuai, atau belum Anda miliki. Ini bukan berarti kesempatan Anda terbuang atau tertutup. Kenapa? Karena biasanya kualifikasi itu yang dicantumkan di job advertisement atau lowongan pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama kualifikasi mandatory atau kualifikasi yang wajib yang harus dimiliki, dan yang kedua adalah kualifikasi yang optional atau pilihan. Artinya bisa boleh memiliki, boleh juga tidak. Lebih bagus kalau memiliki, tapi kalaupun tidak memiliki juga masih terbuka kesempatan. Nah, Anda harus tahu kualifikasi mana yang mandatory dan kualifikasi mana yang optional. Jadi tips yang kedua adalah teliti satu persatu kualifikasi apa yang diperlukan untuk posisi ini, kemudian bikin checklist apakah Anda sudah memenuhi kualifikasi. Kalau bisa Anda sudah bisa membedakan apakah ini mandatory, wajib yang harus dimiliki, dan apakah ini optional ataukah pilihan. Selanjutnya tips yang ketiga adalah buat CV yang menarik. Apa yang dimaksudkan dengan CV yang menarik dan kenapa CV itu harus menarik? Coba teman-teman, rekan-rekan para pembelajar sekalian bayangkan. Ketika ada informasi lowongan yang disebarkan, maka bisa puluhan atau ratusan orang yang akan melamar pekerjaan itu. Dan si penyeleksi akan menerima sekian banyak sekali CV atau kurikulum vitae. Dari sekian banyak CV yang mereka terima, mereka akan merasa dalam tanda kutip kebingungan ketika semua CV itu sepadan, semua CV itu seragam. Nah, CV ini adalah perwakilan dari diri kita, perwujudan dari diri kita pertama kali kita ketemu dengan perusahaan ini dalam wujud CV. Kalau CV Anda menarik, maka ini akan pertama kali menimbulkan kesan yang pertama yang bagus bagi si penyeleksi terhadap diri Anda. Tapi kalau CV-nya kurang menarik, sama saja dengan CV-CV yang lain, seragam di antara sama atau semua pelamar itu, maka Anda tidak akan bisa menarik perhatian si penyeleksi. Nah, oleh karena itu, ini sangat penting
bagaimana Anda bisa membuat CV sebagai perwakilan diri semenarik mungkin, tapi juga tidak berlebihan. Jadi menarik dan proporsional. Di video yang lain saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat CV yang bagus dan profesional untuk Anda. Mungkin nanti Anda bisa lihat channel atau video-video saya yang selanjutnya. Selanjutnya, setelah Anda sudah membuat CV yang menarik, maka tips yang keempat atau yang terakhir adalah kirimkan. Kirimkan lamaran dan CV Anda. Jangan sampai Anda terlewatkan waktunya. Jadi, lihat lagi kapan batas waktu pengiriman lamaran ini. Ya, kirimkan. Lihat batas waktunya, jangan sampai melewati batas waktunya. Nah, pada saat mengirimkan CV ini, coba lihat kembali dokumen-dokumen apa saja yang harus disertakan dalam lamaran ini. Di samping CV, mungkin bisa berupa foto, mungkin bisa berupa fotokopi KTP atau dokumen-dokumen yang lain. Usahakan dokumennya lengkap, susunannya rapi, kemudian Anda menyusunnya dengan baik sehingga pada saat diterima oleh para penyeleksi, mereka tidak kesulitan untuk mendokumentasikan atau menerima atau menyimpan atau mengevaluasi dokumen-dokumen yang Anda kirimkan. Oke, para pembelajar sekalian, itulah tadi 4 tips bagaimana Anda bisa melamar kerja dengan efektif. Yang pertama adalah ketahui informasi tentang pekerjaan dan perusahaan. Yang kedua, cek apakah Anda memenuhi kualifikasi atau persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengisi posisi. Yang ketiga, jangan lupa bikin CV yang paling menarik. Dan yang keempat, kirimkan. Jangan sampai terlambat, lihat deadline-nya. Hitung berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk mengirim dari kota Anda sampai ke tujuan atau sampai ke penerima penyeleksi perusahaan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya.